Dre, fokus on Oh the iya. script. Enggak ini dia, astaga, gue gak sengaja buka-buka poster-poster para caleg-caleg itu. Google dong siapa mereka. At least you have to choose your caleg karena itu adalah the representation of yourself. Makanya sekarang banyak caleg-caleg baru itu yang harus disupport karena kalau nggak partai yang baru dia nggak punya threshold apalah itulah. Aku sih dengar-dengar dari teman-teman aku yang PSI. Contohnya adalah seseorang yang aku kenal udah lama tapi sekarang dia baru nyalek. Namanya Rian Ernest. Dia udah aktif sejak dia menjadi lawyer Ahok. Gua kenalnya. Pantesan kok mukanya familiar banget. Iya kan. Coba gue WA. Benar. Benar. Yes, let's say start tadi. Kenapa sih orang-orang mau jadi caleg? Terus gue harus milih gitu, tapi gue nggak juga kayak most of my friends nggak kenal juga calegnya apa. Mungkin karena kita nggak ngikutin juga ya. Nah, ini kesempatan gue bisa dapat ketemu sama lu dan pengen tahu aja gitu, pengen obrol-obrol, nambah wawasan dikit lah soal politik. Daripada buta sama sekali dan nggak decide anything, kayaknya gue juga rugi juga ya. Gue punya hak kok gue nggak pakai. Karena gini, lawyering kan it's a service industry. Service industry mirip kayak misalnya perhotelan segala macem. Cuma kan kalau gue di law firm, gue tuh servicing lebih banyak perusahaan dan konglomerasi. Bagus juga sih misalnya kalau gue ngaudit atau bantu bikin dokumen penawaran pasar modal. Kalau mereka dapat duit dari pasar modal kan mereka bisa bikin pabrik baru, lapangan kerja baru juga sebenarnya. Tetap keren juga menurut gue dan melayani orang juga. Tapi menurut gue scope-nya itu tuh nggak semasif kalau bantu pelayanan publik. Tapi kayak dulu gue bantu Pak Ahok itu gubernur bikin program yang impactful itu kan membantu 10 juta warga DKI. Jadi ada 40.000 orang yang dibantu, ada 10 juta orang gitu. Jadi menurut gua dengan energi yang kurang lebih mirip, time commitment yang kurang lebih mirip, bantu public sector tuh menurut gua lebih gokil skalanya. Dan itu jadi panggilan lah ya. Ada calling ya, sense apa ya? Calling kali. Calling to serve kayaknya. to serve. To serve the people, tapi gua nggak ngerti apa. Baru akhirnya cemplung lah terakhir ya bantu Pak Ahok, itu baru benar-benar terbuka mata gua. Oh gini dinamikanya, oh gini lo pusingnya gitu. Seru sih Dri waktu itu. Tapi kenapa sih mau serving people? Why? Why do you think these people need to be served by you? Ya. Why do you think you can serve them well? Emang benar-benar tajam pertanyaan ini. Why? Gak ada di TV manapun pertanyaan Tidak ada ini. di manapun. Caleg tersudut. Enggak, ini gue kepo aja ya. Ya, ini that's gue tuh true, ini that's true. pertama kali dalam hidup That's gue bisa duduk Sama caleg. iya sama caleg dan gue punya kesempatan Korek-korek abis. nanya semua hal yang ada di kepala gue. Nah, kadang kan pertanyaan gak terjawab, akhirnya gue jadi golput. Yeah. Which is itu yang gue, aduh kalau bisa sih jangan dia Ya, golput bisa apa jangan, nggak. sayang. Nah, makanya gue muntahin aja semua deh. Tahu. Anggap aja suenya lu ya, bro. Mungkin gini, kombinasi dari upbringing, artinya dari kecil gua ngelihat nyokap gua tuh jarang mikirin dia sendiri. Nyokap gua tuh selalu mikirin, udahlah gua makan biasa tapi anak gua yang penting makan daging misalnya. Atau gua makan ngirit-ngirit yang penting anakku susu. Padahal gua tahu emak gua itu dulu nggak ada sebenarnya. Jadi mungkin upbringing kalian ngeliat nyokap yang selalu mikir orang lain bukan diri dia. Satu. Kedua, pas gua dari kecil itu gua tuh duit nggak terlalu banyak, jadi kalau anak zaman sekarang kan enak tuh ya, Kidzania lah, dikit-dikit liburan ke Singapura atau ke US gitu. Gue dulu liburan cuma baca koran, beli kadang-kadang ngeteng gitu ya, Tempo atau nggak Gatra. Jadi dari kecil tuh gue baca kayak ada yang malfunction gitu di sistem. So in your definition, politician itu harus serve people. Pasti. Itu dia punya purpose Fix. number one. Fix. Bagaimana gue bisa buktikan bahwa it's not just your say, but it's actually your truly passion. Maksudnya sekarang every politician can say that. How do I know? Kayak sekarang sebelum gue misalnya terlanjur memilih dan merasa dibohongi di kemudian hari, terjebak gitu loh. Gue tau dari mana? Gue bisa apa sih yang your movement? Gue pengen lihat bukti kerja lu dulu deh sebelum gue coblos lu gitu ya. Pengen tahu gitu loh. Ya. Lebih banyak dari Indonesia hari ini yang bukan passion, calling atau serve people. Lebih banyak dalam iklim Indonesia seperti sekarang, lebih banyak orang tuh cuma mau dapat seat,
just for the sake of access aja. Dapat access, dari access tuh bisa lo komoditiin. Bisa jadi korupsi. Atau nggak necessarily korupsi, bisa aja lo sekedar gue punya akses, gue punya informasi terkini nih. Jadi kayak semacam insider information gitu. Di situ gue ngerasa negara kita nih dulu at least antar kementerian aja tuh nggak saling bagi data. Jadi pada saat gue mau tahu data kemiskinan seperti apa, data pendidikan seperti apa tuh nggak ada data yang benar-benar kayak concise gitu, clear gitu, nggak ada. Baru gue ngeliat, damn, gila kalau antar kementerian aja nggak bagi data, gimana lo mau nyampai tujuan yang sama? This was back then ya 2014. Baru gue ngerasa udahlah gue harus masuk bantu negara ini. Mungkin lo kalau mau ikut bisa lo, silakan. Jadi caleg itu modalnya besar ya? Besar, nggak kecil. Bullshit kalau dia bilang saya modal cuma kecil, itu bullshit. Jadi kalau lu udah main uang sama sembako, pasti biaya politik lu tuh super tinggi. Lu bisa sampai, gue hitung kasar kalau gue mau politik uang nih, Andri, gue bisa habis 30-40 M. Selamat sore. Jam malam. Masih jam 4. Masih jam 4. Memperkenalkan diri, nama saya Rian Ernest, partainya apa? PDI. PSI. Partai nomor berapa? Cakep. Saya caleg DPR nomor berapa? Cakep, tepuk tangan. Emang balik itu duit? Kalau korup pasti balik. Kalau enggak? Anggota DPR di Senayan 5 tahun kerja tuh gue hitung mungkin secara umum dapat sekitar 5 M. Gaji halal ya. Gaji halal. Jadi take home pay menurut gue 5 M. Nah ini gila, kalau lu udah pakai uang sembako, pasti biaya politik lu gila dan pasti begitu lu menjabat lu pengen balik modal. Emang itu efektif? Dengan lu bagi sembako lu dapat vote? Menariknya enggak. Jadi terima kasih Pak, ini saya kasih ekstra deh Pak. Jadi saya SMS WhatsApp Pak, nanya hukum apa aja Pak Haji, silakan. Alhamdulillah. Kenal, saya berkenal. Enggak betul muda. Muda Pak, 31. Muda jadi pancing tua. Yang tua santai-santai aja ya. Udah, ntar saya sedih yang lagi. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya. Nomor 11. Iya. Partainya nomor 11. Partai PSI. Nama saya Rian Ernest. Mau foto nggak sekalian? Siar ya. Saya lihat saya dangdutan kaku bu ya, saya agak biasa joget. Ini dikasih ini doang. Memang. Kalau kasih duit biasanya ntar kita mikir balik modal. Apaan gitu? Oh ada kalender, ada brosur, habis kali brosur, ada kalender. Ini nomor saya malah. Jadi kalau nanya hukum, langsung ke saya aja. Ya, Pak. Saya SMS, WhatsApp saya. Mau potong saya belum Lagi kalau dibagi duit kan ntar ada masalah. Ya benar. Jadi nggak boleh. Iya, mendingan jangan. Cocok sampai aja, cocok. Ada masalah lagi. langsung ini semangat. Ditambahin. Ini semangat. Yang penting jangan korupsi lah. Iya, Terus kalau dong. pakai duit nanti balik modal kita mikir. Iya, udah. Ya, makasih Ya, ya. sama-sama. Aja deh. Gitulah. Thank you so much suka dukanya kita. Oh, saya ngucap thank you. Gue juga thank you for the insightful day. Ya, thank you. Gue banyak dapat masukan. And yang akan gue proses for my decision. So, Betul. but thank you so much and Thank you. good luck for everything. Thank you. Oke, setelah seharian gue ngikutin Rian Ernest, ada beberapa kesan pribadi gue terhadap dia. Yang ke satu, dia itu nggak pretentious ya, nggak ada kepura-puraan. Kedua, juga orangnya kelihatan honest, nggak sok digarang-garangin seperti kayak politisi yang lain yang gue lihat. Dan ketiga, dia terlihat nyaman sekali saat berada di tengah-tengah rakyat, which is plus point, karena untuk jadi calon representasi kita di DPR nanti dia harus nyaman sih dengan kita-kita semua. By the way, obrolan gue dengan Rian Ernest di apartemen itu sebenarnya panjang banget guys. Ada hal-hal yang menarik banget. Nah kalau kalian tertarik untuk nonton, silakan lanjut videonya ya. Who the hell is Rian Ernest? Siapa saya? Jadi makanya kalau lihat muka gua, Andri, kan orang bingung nih, orang etnis apa, suku apa gitu. Meskipun etnis tuh nggak penting menurut gua dalam politik. Cuma orang kan kepo asal usul. Gua tuh bokap gua orang Jerman, nyokap gua tuh asli Kepulauan Riau tapi etnis Tionghoa. Jadi gua dari kecil gua lahir di Jerman, numpang lahir doang. Umur 3 nyokap bokap gua pisah, Andri.
Pisah pas gue umur 3, jadi ngomong Jerman aja belum udah pisah kan. Jadi gue balik ke Indonesia sama nyokap sama adik tuh asli nggak ngomong Jerman sama sekali. Jadi gue lebih Betawi mungkin, karena gue kecilnya di Bekasi, Kalimalang. Sampai SMP. SMA barulah gue mulai hidup menumpang. Jadi gue SMA di dekat sini nih, Jalan Dahak, SMA Negeri 82. 3 tahun numpang rumah om, terus kuliah di UI, ngambil hukum, terus selesai hukum tepat waktu gitu karena harus nyari duit, antri buru-buru. Gue kerja lah di law firm, kantor hukum. Enak sih. Perceraian bokap nyokap efeknya apa sih ke Rian Ernest? Itu nge-shape gue, artinya gue jadi lebih deket dan respectful sama kaum hawa gue pikir ya. That's why gue lebih ngelihat wanita dan pria sama aja sebenarnya. Dan gak terlalu populer gue ngomong gini kan, Indonesia kan cenderung patriarkis ya. Kalau gue lihat lebih kayak egaliter aja. Jadi gue gak terlalu setuju tuh misalnya sama perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi ngurus anak aja. Oh gue total against itu semua. Jadi nyokap tuh udah almarhum, udah dipanggil duluan. Oh sorry. It's okay. Jadi nyokap gue tuh kedeteksi kanker paru stadium 4 sejak awal kedeteksi gitu. Gue pecah celengan dong. Ini kan waktu panjang nih, gue ngobatin sendiri gitu, bayar mungkin setahun setengah. Sampai akhirnya celengan kita habis. Terus kalau misalnya Rian Ernest kepilih jadi caleg, 3 hal pertama yang lo akan lakukan apa sih? Setiap kali rapat gue bawa report, jadi kalau si rapat sifatnya terbuka, gue live streaming. Jadi teman-teman di Jakarta Timur nanti yang milih gue, lu akan punya pengetahuan bahwa gue bayar pajak ke negara bayar ini orang jadi anggota DPR gue, ngapain aja nih orang gitu ya. Jadi gue akan buka transparan. Progres kerja gue, misalnya hari ini kita rapat dengar pendapat, isunya ini kesimpulannya ntar gue upload. Atau kalau kita lagi drafting nih rancangan undang-undang ini gitu, nanti progresnya gue upload aja. Jadi civil society, masyarakat siapapun bisa mantau. Kira-kira diskusi dalam ruang Senayan yang gede segede Bagong itu apa aja gitu. Karena kalau lu nggak tahu di dalam seperti apa, lu wondering kan, ngapain gue bayar pajak mahal kalau ini nggak jelas gitu. Sama ketiga yang gue lakukan, gue akan ada 2-3 orang staff yang hari-hari di lapangan. Jadi nggak akan di Senayan sama sekali, melayani masyarakat lah. Misalnya KJP duitnya nguap, entah kemana, ntar mereka turun, cross check ke warga, nanti cross check lagi Dinas Pendidikan DKI. Atau BPJS, misalnya lo udah bayar BPJS, atau lo BPJS nggak? BPJS, benar. Mau lihat kartunya? Iya. Lebay, gue kepoin banget. Enaknya counter attack. Jadi misalnya lu udah bayar BPJS, nyampe rumah sakit umum daerah ditolak-tolakin tanpa alasan jelas, tim gue turun gitu-gitu aja. Kenapa you join PSI? Cara PSI itu kita tuh orangnya tuh egaliter banget, equal gitu, dan kita anak muda kebanyakan. Dan PSI itu menjadi pengurus harian itu tidak pernah dari partai politik lain. Jadi fresh blood, fresh mind, fresh method gitu, fresh perspective, fresh culture. Gue lebih baik ikut partai yang berdarah-darah dari awal daripada ikut partai yang udah gede tapi not necessarily gue fit di dalam. Jadi sekarang why should we vote for you? Sampai hari ini gue clean dan gue mau kerja buat lo, gue buka semua akses. Tentu nggak semua bisa gue jawab, tapi kalau menurut gue reasonable buat gue jawab ya gue jawab di sosial media. Intinya dengan lo milih gue, lo punya temen lah di dalam. Punya teman di dalam yang bisa lo kepo-kepoin, itu doang. Membuat gebrakan-gebrakan lah supaya akhirnya orang, oh ternyata doable gitu, oh ternyata bisa gitu, sehingga lebih banyak lagi orang baik masuk sistem politik gitu aja. Ini pekerjaan panjang sih. Mungkin sampai gua mati mungkin belum tercapai my ideal goal, tapi at least kita harus lakukan. Orang yang gue vote itu ada impactnya gak sih secara personal ke gue? Kalau sesimpel itu. Kalau gue nggak merasa apa-apa, gue ngevote buat dia juga buat apa? Mendingan gue golput aja. Banyak yang kayak gini nih mikirnya. Itu memang argumen yang sangat masuk akal. Gue nggak akan menyangkal argumen itu. Bahwa banyak teman-teman yang dulu merasa siapapun gubernur, anggota DPR-nya atau presidennya nggak ngaruh ke hidup gue. Make sense banget. Cuman kita kadang-kadang suka lupa. Kita merasa semua ini given. Padahal kita lupa, di balik itu semua ada beberapa orang yang run di engine. Pemilu tuh itu, bukan cuma milih orang yang mungkin lo happy, memenuhi semua checklist lo, tapi mencegah orang buruk, orang yang jahat buat memimpin. Jadi kita semua tuh sebenarnya tuh punya misi itu sebenarnya. Memastikan orang buruk tidak memimpin.